warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Prof. Mohon maaf sebab kita ada limit daripada masa, dan sekarang ialah sesi daripada Tuan Guru Profesor Dato' Abdul Somad. Prof. Uwas sudah bergabung. Assalamualaikum, Prof. Ustaz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Prof. Dato' Ustaz Abdul Somad Batubara, LC, DESA, PhD. Prof, apa kabar Prof. Ustaz Abdul Somad? Alhamdulillah, Dokter sehat. Alhamdulillah. Prof, di sini banyak mahasiswa dari Teknik Politik Universitas Riau, dari Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga Prof, alhamdulillah, sebab Ya, betul. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Profesor. Betul. baik Prof, izinkan Rahmat berpantun untuk Prof. Sebab dari tadi banyak sangat pantun nih Prof. Ustaz Abdul Somad. Tapi dicoba juga lah untuk berpantun sebab ini adalah Dato' seri kita, Dato' Ustaz Abdul Somad sudah ada di sini. Adat Melayu menghantar seserahan, bertanda terikatlah sebuah hubungan. Hadirnya Tuan Guru Abdul Somad suatu kebanggaan, berikan syarahan untuk kemajuan. Masya Allah. Alhamdulillah. Satu pantun itu saja Prof. Barakallah. Baik Prof, untuk kuliah dari sesi selanjutnya, oh ya ini ada dekan kami Prof, Bapak Dr. Hartono, kemudian Ketua Prodi juga Bapak Iwan Iskandar yang telah join. Baik Prof, untuk sesi kuliah selanjutnya itu Prof diberikan waktu sekitar 20 menit, dan kemudian nanti kita jawab dengan ada soal jawab dalam diskusi, mungkin dalam 5 pertanyaan, 5 soalan untuk kedua-dua narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada Yang Mulia Profesor Dato' Ustadz Abdul Somad, LC DSAA, PhD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pensyarah, dekan Fakulti Sains Teknologi, para mahasiswa, mahasiswi, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Yang kedua, pembahasan yang pertama ingin saya sampaikan adalah bagaimana sikap Islam menerima sesuatu yang baru, atau kita sebut dengan modernisme, sesuatu yang modern. Ketika terjadi perang Khandaq, maka Salman Al-Farisi memberikan ide, usul untuk menggali sebuah strategik perang dari Persia yang disebut dengan Khandaq atau menggali parit. Perang ini sebetulnya disebut dengan perang Ahzab karena berkoalisinya beberapa kelompok orang Yahudi, kafir musyrik, dan orang munafik. Tapi kemudian lebih populer, lebih masyhur dengan sebutan perang Khandaq. Menggali parit sebagai sebuah strategi perang itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh galilah parit untuk berperang. Itu murni strategi perang dari Persia. Itu salah satu bukti bahwa Islam menerima sesuatu kemodernan
sesuatu yang baru dari luar. Islam tidak mengharamkan walaupun dia datang dari negeri orang kafir, penyembah api, Persia. Seandainya ketika Salman menawarkan untuk menggali parit itu, Nabi mengatakan ini strategi orang kafir, maka hari ini kita tidak bisa menggunakan multimedia, alat-alat telekomunikasi, karena ini alat dari orang tidak Islam. Tapi Nabi menerima. Ini contoh satu yang pertama. Kemudian ketika Nabi sudah meninggal, pada masa pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada metode yang sangat baik yang disebut dengan diwan. Diwan ini menjadi sistem managerial office yang ada di kantor-kantor kita, di office, maka diwan suatu sistem yang baik, tidak ada pada zaman Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab mengambil sistem diwan ini untuk menyusun sesuatu yang sebelumnya tidak tersusun rapi dalam manajemen perkantoran. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Marwan Ibnul Hakam, di situ terjadi renovasi Masjid Nabawi. Itulah awal pertama dibuat mihrab dalam masjid. Jadi mihrab itu tidak ada zaman Nabi. Karena di zaman Nabi masjid itu depannya bentuknya petak saja. Kalau kita lihat di museum di Madinah, pembangunan Masjid Nabawi, mihrab itu bentuknya petak saja. Masjid Nabawi, jadi tidak ada bentuk melengkung di depan tempat imam. Itu juga sesuatu yang baru. Dan terjadilah kreasi bangunan masjid yang tidak sama dengan bangunan yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kubah itu diambil dari bangunan Bizantium. Ketika Islam sampai ke Konstantinopel, ketika Islam sampai ke negeri-negeri yang pernah dipakai oleh Roma, jadi ciri khasnya ada tiang melengkung. Biasanya tiang atas itu lurus saja, lalu kemudian ciri khas bangunan Bizantium, Romawi kuno, dibuat bangunan melengkung. Dan ini bagus sekali, karena dengan adanya arsitektur tiang melengkung, sehingga tidak ada tiang di tengah, soft, tidak putus. Bilal bin Rabah mengumandangkan azan itu dari atap. Lalu ketika Islam datang, awalnya azan itu dikumandangkan dari tempat yang tinggi. Ketika Islam sampai ke Alexandria, Afrika Utara, mereka menemukan ada manar, tempat api. Nar, api, manar, tempat api yang kita kenal dengan mercusuar. Dan ini bagus sekali, mercusuar yang di tepi laut Mediterania. Laut Putih dibawa ke dekat masjid dan orang naik ke atas. Itulah yang disebut dengan manar. Dari beberapa fakta sejarah ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kemodernan. Jadi kalau ada orang-orang yang menyindir saya di YouTube atau di Instagram ketika saya pakai sepeda motor, saya pakai mobil, saya pakai handphone, dia bilang, Ustadz, itu buatan orang kafir. Sebetulnya itu haters yang menyindir. Mereka ini adalah orang-orang yang memelihara kedunguan. Orang-orang yang gobloknya luar biasa. Orang-orang sangat bodoh. Tapi punya fasilitas. Mungkin digaji mereka hanya untuk mengejek dan menyindir. Mereka sedang mempertontonkan kebodohan yang luar biasa. Bodoh dalam sejarah, bodoh dalam bidang agama. Tapi punya fasilitas. Orang bodoh itu kalau diberi fasilitas, ya luar biasa. Ini aspek pertama yang ingin saya jelaskan, bahwa Islam memandang sesuatu yang datang dari luar, itu dia welcome, terbuka, silakan. Selama tidak terkait dengan ibadah. Jadi tidak bisa sinkretis. Diambil dari agama ini, diambil dari agama ini, diambil disatukan. Itu
Itu tidak bisa. Sekarang banyak kita lihat kebablasan. Teknologinya diambil, keyakinannya juga diambil. Itu tidak benar, tidak betul. Ini pembahasan pertama. Pembahasan yang kedua. Ada orang yang sangat mengerti Islam, tapi tidak mengerti medis. Dokter sangat mengerti medis, tapi tidak paham Islam. Ada orang yang sangat mengerti Islam, tapi tidak mengerti media sosial. Maka muncullah apa yang disebut dengan integrated curriculum. Mengintegrasikan kurikulum. Yang pertama, pemikiran ini dari Profesor Ismail Raji Al-Faruqi. Disambut oleh Angkatan Belia Islam di Malaysia. Maka berdirilah IIU, International Islamic University. Tapi kalau ditelusuri ke muaranya lagi ke pangkal, sebelum Ismail Raji Al-Faruqi, Allah yarhamu, beliau syahid dibunuh oleh agen Mossad Israel karena pemikirannya membahayakan kemajuan Islam. Maka sebelum itu sebetulnya lebih kurang 100 tahun yang lalu ada tokoh yang sudah memikirkan itu, yaitu Badi'un Zaman Said Nursi, yang pagi tadi kami mengkaji bukunya Al-Kalimat, lebih dari 1000 halaman, sebelumnya Al-Lama'an. Jadi Said Nursi ingin mengajak umat Islam di masa modern kalau mau maju dikombinasikan. Hebat tafsir, hadis, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tapi juga mesti hebat fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Sehingga kalau ini dikombinasikan, alhamdulillah muncullah sekarang integrated curriculum. Ini yang diadopsi oleh UIN Suska, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jadi setiap mahasiswa, setiap dosen mesti mengerti mengapa UIN Suska didirikan. Karena dulu cakupannya hanya IAIN Susko. Saya angkatan 96. Fakultas hanya Tarbiyah, Usuluddin, Dakwah, Syariah. Lalu kemudian sekarang menjadi besar. Tapi tujuannya bukan berarti dengan adanya fakultas-fakultas umum, lalu fakultas agama ini mati. Kita tidak ingin demikian. Tapi ada integrated curriculum, mengintegrasikan kurikulum. Anak-anak sains teknologi tetap dengan sains teknologinya, tapi mereka juga belajar bahasa Arab 3 SKS, belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah. Tapi kalau tidak difahami, ini hanya dikhawatirkan pelajaran agama yang disusupkan ke Fakultas Sains Teknologi. Dia tetap sekular. Anak saintek tetap menganggap ini sebagai beban. Anak sains teknologi belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir, belajar akidah. Untuk apa pelajaran ini? Tapi kalau dia mengerti, maka produk-produk sains teknologi mendukung. Jadi bagaimana anak saintek membuat aplikasi mudah belajar bahasa Arab. Kalau dia tidak belajar bahasa Arab, dia tidak mengerti. Bagaimana anak sains teknologi membuat aplikasi sains teknologi ketika ditemukan dengan fikih. Bagaimana anak sains membuat aplikasi mudah membagi zakat. Bagaimana orang di Basnas bisa mudah karena hasil-hasil dari anak saintek. Bagaimana anak sains teknologi ketika bertemu dengan fikih membuat aplikasi mudah membagi faraid, harta warisan. Ketika sains teknologi ketemu dengan fikih, bagaimana mudah mengatur sistem keuangan masjid. Jadi kalau anak saintek hanya berkecimpung di bidangnya, dia tidak mengerti fikih, ini tidak ketemu. Anak fikih dari Fakultas Syariah berkutat pada fikih mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, tidak mengerti sains tak keluar. Tapi ketika dipertemukan anak fikih, pelajaran fikih dengan anak sains teknologi, keluarlah aplikasi-aplikasi. Ini yang mau kita inginkan sebenarnya. Bagaimana pelajaran bahasa Arab yang jelimet, yang ribet, yang sulit, yang susah itu bisa dipermudah, tasrif.
perubahan kata i'rab. Bagaimana bisa dibuatkan aplikasi? Anak sains teknologi belajar tafsir. Belajar tafsir yang mungkin bagi sebagian orang menjemukan, membosankan. Diawali dari baca ayatnya, tahsin tajwid, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, gunnah, bila gunnahnya. Dilanjutkan dengan tafsirnya, dilanjutkan dengan asbabun nuzulnya, dilanjutkan dengan munasabat bainal ayatnya. Bagaimana ketika anak sains teknologi belajar tafsir, muncul ide-ide di kepalanya. Misalnya untuk skop riau saja. Ketika dia dengarkan suara, dia ambil ayat suara Ustadz Khairun Nas Jamal, anak Riau, dosen UIN yang menang musabaqah di antarbangsa di Malaka. Jadi suara ayatnya misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, suaranya suara qari Ustadz Khairun Nas Jamal. Kemudian bagaimana tafsirnya dari siapa dosen tafsir di UIN? Misalnya Profesor Munzir Hitami, guru besar tafsir, menjelaskan tafsir. Bagaimana dengan tahsinnya? Idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, bila gunnahnya. Siapa pakar tahsin di Riyadh? Lalu kemudian bagaimana dengan aspek psikologis? Panggillah dokter psikologi, tapi yang psikologi Islam. Sehingga satu ayat dijelaskan beberapa orang dari hasil rekaman. Kalau kebetulan pembahasannya tentang fikih hukum Islam, dijelaskan oleh pakar hukum Islam dari UIN, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Sehingga terjadi integrasi antara tafsir, fikih, sains teknologi, bahasa Arab. Jadilah dia sebuah produk. Produknya bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk audio, bisa dalam bentuk buku. Dituliskan. Ada satu orang yang bisa menuliskannya itu. Atau dengan bantuan alat. Sehingga jadi sebuah buku. Jadi juga videonya. Sekarang orang malas baca buku. Sehingga ketika dia bawa berangkat dari rumah, dia dengar suara. Dengan kualitas suara podcast. Nah, ini ke depan menjadi tanggung jawab besar. Sekarang bahasa, kalau zaman Nabi Musa bahasa kaumnya bahasa sihir. Maka Allah turunkan mukjizat Nabi Musa mengalahkan sihir. Karena pada zaman Nabi Isa, zaman itu hebat tentang pengobatan. Maka muncullah mukjizat Nabi Isa. Zaman Nabi Musa muncul mukjizatnya adalah syair. Untuk mengalahkan penyair-penyair, maka turunlah Al-Quran untuk membantah syair-syair. Nah, di zaman kita sekarang, semuanya pakai multimedia. Dari mulai Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, kemudian video, handphone, ini semua. Jadi mukjizat zaman sekarang yang diperlukan adalah kreasi-kreasi produk-produk dari sains teknologi. Jadi kalau sains teknologi bekerja, ini luar biasa. Jadi akan lahir dari UIN, tafsir digital, pendidikan bahasa Arab digital, kampusnya bisa internasional, siapapun bisa ikut dengan perkembangan. Saya kira 20 menit waktu yang diberikan sudah saya jelaskan dua aspek. Pertama, aspek Islam memandang kemodernan. Yang kedua, tentang bagaimana integrated kurikulum, penyatuan sains dengan Islam akan melahirkan sesuatu yang baru, menjawab tantangan zaman modern. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas arahannya Profesor Dato Ustadz Abdul Somad. Dan kita masuk pada sesi diskusi tanya jawab atau soal jawab. Yang pertama dari Muhammad Ridho untuk Profesor Zakri. Assalamualaikum Prof. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Dwi Putra dari mahasiswa Teknik Informatika. Saya mau bertanya kepada Prof. Zakri terkait tentang data analisis dalam kajian Islam. Sesuai dengan penjelasan Prof. tadi, menurut Prof. permasalahan apa yang sebaiknya kami mahasiswa
ambil untuk membahas tentang data analitik dalam kajian Islam. Mungkin soalannya Bapak singkat saja, Prof. Zakri. Student nih, mereka minta tajuk untuk tesis sebetulnya agak ya. Yang dalam konten tesis itu ialah menggabungkan, menghybridkan antara kajian dalam Islam dengan media teknologi atau ilmu komputer. Baik, sila Prof. Terima kasih saudara Ahmad. Dan terima kasih pada soalan-soalan yang sangat baik sekali. Bila dikaitkan tentang data analitik dan juga Islam. Dan seperti yang saya terangkan tadi bahawa analitik ini sangat terkait tentang keputusan. Dan jika kita lihat tentang apakah masalah-masalah, kita perlu lihat masalah-masalah yang dihadapi oleh pimpinan-pimpinan, ulama-ulama, imam-imam di masjid ataupun di pusat di pejabat agama. Sebagai contoh, masalah zakat. Yang saya ambil contoh masalah zakat. Sering kita lihat masalah zakat ini, zakat yang terkumpul itu jumlahnya bukan infinity, dia terhad. Ya, dan ada sejumlah penerima zakat asnaf 8 tak silap atau 7 tak silap saya lupa yang perlu diberikan. Jadi persoalannya, kalau saya ingin mewujudkan dengan soalan, seperti saya katakan, analitik itu bermula dengan soalan, permodelan itu bermula dengan soalan. Berapakah proportion ataupun jumlah daripada katakan ada terkumpul 1 juta ringgit Malaysia dan nak dibahagikan ke sekitar 100,000 orang yang layak menerima zakat. Apakah jumlah yang paling berkesan yang yang perlu diagihkan kepada mereka? Sebab sebagai contoh, sekarang ni Malaysia dilanda banjir, maka kerajaan memperuntukkan sejumlah wang, katakan 32 juta untuk membantu mangsa-mangsa banjir. So soalannya lah, berapakah jumlah yang perlu dibahagikan? Adakah sama rata? Semua diberi RM1,000, walaupun mangsa ini ada 2 orang anak yang OKU, orang kelainan upaya, cacat, dan ini bujang saja, RM1,000 juga, dan ini ada satu keluarga yang kehilangan seluruh rumahnya dan ada 3 orang dalam tu. So, adakah RM1,000 dibahagikan kepada setiap orang itu? Wajar. Dan semestinya proses pengagihan itu sukar. Dan itulah yang saya katakan tadi, jikalau ada pakar yang membantu membangunkan model pengagihan dan yang membangunkan satu aplikasi yang kita masukkan, inputkan jumlah penerima, variable-variable tertentu dan output daripada aplikasi tersebut, model analitik tersebut ialah jumlah yang wajar diberikan kepada asnaf tersebut. Sangat menarik, sangat membantu membuat keputusan yang Islami, yang adil. Yang kedua adalah sebagai contohnya COVID-19. Di Malaysia ini, jumlah sembahyang Jumaat diterhadkan kepada 1,000 orang mengikut saiz masjid. Persoalannya, ini timbul persoalan, adakah 1 meter di antara jemaah itu berkesan ataupun sebenarnya boleh dikurangkan lagi supaya lebih banyak jemaah? Boleh. Tetapi di mana model matematiknya ketika membuat keputusan? Bukan saya mempersoalkan keputusan itu, tetapi ketika membuat keputusan itu diharapkan ada pakar, ada projek-projek pelajar, mahasiswa yang melihat kepada permasalahan ini dan membangunkan model berdasarkan data dan membantu pimpinan-pimpinan agama membuat keputusan dengan lebih berkesan. Itu contoh. Lihat, jawapan mudahnya ialah lihat kepada keputusan-keputusan yang perlu dan sering dibuat oleh para pimpinan ulama dan lihat di mana model diperlukan dan boleh membantu mereka membuat keputusan dengan lebih baik. Saya harap menjawab persoalan itu. Baik, terima kasih Prof. Soalan selanjutnya pada Profesor Dato' Ustaz Abdul Somad. Assalamualaikum, saya Muhammad Aditya Pratama ingin bertanya kepada Prof. Dato' Ustaz Abdul Somad. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang belum menerima modernisasi dan modernisasi sesuatu secara berlebihan? Jadi pertanyaan ini, Prof, bagaimana kita katanya sikap kita terhadap orang yang anti terhadap modernisasi ini? Modernisasi adalah sesuatu yang berlebihan. Baik, terima kasih Prof, silakan. Setiap Alhamdulillah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ada sesuatu
apapun namanya, pasti manusia terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, al-mutasyaddidun, yang sangat ketat menolak. Yang ekstrem kiri. Kemudian yang satu lagi adalah al-mutasahilun, orang yang begitu mudahnya menerima sesuatu, lalu sampai dia juga melanggar aturan-aturan. Yang ketiga adalah al-mu'tadilun, atau yang moderat, al-munsifun. Dalam setiap masalah pasti terbagi kepada 3 kelompok. Begitu juga dengan modernisme ini, alat-alat telekomunikasi multimedia. Sampai hari ini masih ada orang yang tidak mau pakai mikrofon, tidak mau menggunakan alat-alat komunikasi, karena dianggap perbuatan ini akan merusak. Ini satu kelompok. Yang satu lagi yang terlalu memudah-mudahkan. Bahkan mungkin dia tidak sholat ke masjid, karena menurutnya imam cukup ditonton di televisi. Ini kan 2 kelompok yang sangat bertentangan. Satu kelompok tidak mau memakai mikrofon. Satu kelompok tidak mau ke masjid karena cukup berimam dengan imam di TV, dia sholat di rumah. Satu ekstrem kiri, satu ekstrem kanan. Yang pertengahan adalah yang mu'tadilun, yang munsifun. Dan tugas kita menyadarkan yang ini dan memahamkan yang ini. 2 kelompok ini akan selalu ada dalam masalah apa? Dalam politik Islam, dalam psikologi Islam. Bagaimana cara kita menjelaskannya? Kita jelaskan menurut pendapat para ulama fikih bahwa ini hanya sekedar alat. Kalau alat dia tidak bid'ah, dia tidak merusak ibadah. Seperti yang saya jelaskan di awal. Lalu kemudian yang terlalu melampau pada batas-batasan, juga kita jelaskan bahwa ini sebagai sarana, bukan substansi. Agaknya koneksi terputus ya. Sepertinya ada gangguan teknikal dengan Prof. Ustaz Abdul Somad. Jadi kita lanjut kepada soalan yang kedua untuk Prof. Zakri. Prof, ini banyak sangat soalan yang masuk di Prof. Sebab student pelajar nampaknya teruja dan gembira sangat dengan adanya kajian-kajian seperti ini. Assalamualaikum Prof. Muhammad Zakri Ahmad Nazri. Perkenalkan, nama saya Afdolul Khalis dari mahasiswa Prodi Teknik Informatika. Oh, panjangnya soalan. Sekejap Prof, kalau nak singkatkan saja. Oke. Jadi di dalam ilmu komputer itu ada beberapa kaidah seperti TOPSIS, AHP, dan ini Prof DSS. Sebagai contoh dia kata dalam case pemilihan jodoh, dia buat TOPSIS dan DSS ni untuk pemilihan jodoh. Apakah case yang ini yang dia implementkan di dalam case jodoh ini menggunakan kaedah-kaedah DSS adalah merupakan integrasi dalam penyelidikan Islam dan ilmu komputer? Baik, Prof. Terima kasih, Saudara Ahmad. Saudara Afdolul Khalis. Okey, soalan yang sangat menarik tentang memilih jodoh. Walaupun saya orang data, alhamdulillah saya tidak perlu sampai ke menggunakan AHP ataupun TOPSIS untuk memilih isteri saya. Okey, soalan yang sangat menarik sekali iaitu penggunaan multiple criteria ataupun multi criteria decision making. Ya. Terdapat teknik yang disedarakan di situ antaranya TOPSIS dan AHP ataupun analytical hierarchy process. Kedua teknik ini digunakan apabila terdapat sekumpulan manusia yang perlu membuat keputusan dan keputusan itu bukan single objektif. Single objektif itu sebagai contohnya apabila kita mengatakan bahawa objektif permasalahan ini ialah tentang keuntungan, maka satu objektif itu saja yang kita tumpukan. Tetapi jika terdapat banyak objektif yang perlu kita katakan seimbangkan, maka saintis-saintis komputeran atau matematik telah memperkenalkan TOPSIS dan AHP. Pertama, dalam memilih apakah kriteria yang perlu diambil digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Sebagai contohnya, permasalahan memilih kereta. Jadi kita masukkan konsep harga, variable
tentang kelajuannya, saiz enjinnya, dan juga beberapa yang dianggap subjektif seperti cantiknya, modelnya, rupanya dan sebagainya, maka mereka menggunakan AHP ini untuk membantu mereka memilih keputusan. Dan dalam pemilihan isteri, ini suatu kita pernah dengar bahawa isteri yang baik adalah perempuan yang baik adalah untuk lelaki yang baik, kan? Jadi TOFSIS dan juga AHP itu ialah tentang fakta ataupun data yang jelas di mata. Tetapi ada juga perkara-perkara yang kita tidak ketahui, yang kita berapa lama kita mengenali kita panggil girlfriend itu pun, kita ada juga sifat-sifat dan ciri-ciri di masa depan yang tidak diketahui. Ya, betul, memilih isteri dan ataupun calon suami ini adalah sesuatu yang rumit kerana kita buat satu keputusan yang kesannya panjang. Jadi kerana itu ada yang berjumpa dengan bomoh, dukun, seperti yang saya katakan tadi, teknik-teknik yang dilarang oleh Islam untuk melihat adakah aku akan bahagia berkahwin dengan dia. Jadi satu lagi alternatif, teknik dalam membuat keputusan yang Islami benar, istikharah. Gunalah TOFSIS, gunalah AHP, data mining untuk mencari model isteri yang terbaik, tetapi jangan lupa tentang sesuatu yang kita di luar batas kita, di luar batas sains fizik. Sains itu bentuknya fizikal, data itu fizikal, tetapi intuisi, ilham, panduan itu datang daripada Allah Ta'ala yang antaranya ialah dengan melalui istikharah dan diharapkan Allah memberi petunjuk kepada kita. Jadi saya cadangkan, jalankannya seiring. Jangan tinggalkan istikharah, jangan tinggalkan doa, terutamanya dalam membuat keputusan. Saya harap menjawab soalan itu. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Soalan yang menarik dan jawaban yang sungguh sangat memberikan pencerahan. Ustaz Abdul Somad, apakah sudah join? Jadi koreksi mungkin terputus. Ya. Prof? Ya, baik. UAS? Ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Koreksi terputus tadi, Prof. Kita lanjut soal jawab ya, Prof. Baik. Saudara Rahmat, boleh saya bertanya kepada Ustaz? Masya Allah. Boleh. Ini priority lah, priority lain nih, Prof. Ustaz Abdul Somad, ini ada Prof. Muhammad Zakri ingin bertanya soalan. Silakan, Prof. Ya, Ustaz. Dalam kuliah saya yang awal tadi, saya menggunakan satu pernyataan. Saya berkatakan bahawa berdasarkan kepada pandangan saya, Rasulullah juga adalah beranalitik. Dan saya cuba semak di kitab-kitab di Google, dan tidak ada pernyataan yang data saya itu tidak disokong oleh mana-mana kajian ataupun kitab yang sebab saya menggunakan perkataan baharu, iaitu beranalitik. Jadi saya mohon pandangan Ustaz sama ada saya boleh terus menggunakan pernyataan ini, iaitu Rasulullah juga beranalitik. Baik, terima kasih Profesor Muhammad Zakri Ahmad Nazri. Suatu ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara Rabbana?" Apakah kita boleh menengok Tuhan pada hari kiamat nanti? Nabi tidak terus menjawab. Sebenarnya kalau Nabi nak jawab, dia boleh jawab, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Sikit saja. Tapi Nabi bertanya balik, dia tanya balik. "Hal tarawnal qamara?" Apakah kamu boleh menengok bulan ketika malam tak ada awan? Kata sahabat, "Ya." Begitulah nanti kamu boleh menengok Allah. Jadi Nabi bukan setakat analitik, tapi dia juga mengajak sahabat untuk berfikir analitik. Sehingga sesuatu yang kalau jawaban itu diberi dengan ditemukan sendiri, maka jawaban yang diberi dia tidak terlampau berkesan. Tapi kalau jawaban itu dicari, selepas itu kita menemukan jawaban itu dengan analitik, maka dia lebih lama berkesan dalam fikiran. Contoh kes kedua. Ketika Nabi bertanya kepada Aisyah, "Aghirti ya Aisyah?" Engkau cemburu wahai Aisyah. Kata Nabi, "Qad ja'aki syaitanik." Syaitanmu datang kepada engkau.
Kemudian Aisyah bertanya, "Awa ma'iyal syaitan?" Apakah bersamaku ada syaitan? Kata Nabi, "Na'am." "Wa ma'aka syaitan?" Kalau bersamaku ada syaitan, bersama semua ada syaitan, berarti bersama engkau pun juga ada syaitan, sebab engkau manusia. Sebenarnya seandainya dalam Islam tak boleh analitik, tak boleh analisa, maka Nabi marah, jangan tanya-tanya. Tapi Nabi mengajak untuk Aisyah bermuzakar, menganalitik suatu permasalahan. Selepas itu Nabi menjawab, "Ma'iya syaitan, walakinallaha aslaman." Walakinallaha, akan tetapi Allah menolong aku. Maka syaitan yang bersama aku itu aslam. Hadis dalam Sahih Muslim. Menunjukkan bahawa Nabi mengajak untuk menganalitik. Dan kebanyakannya Nabi selalu ada hiwar. Satu-satunya yang searah monolog hanya khutbah Jumat saja. Yang selain daripada itu adalah hiwar. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah. Semuanya ada soalan. Soalan itu yang membuat manusia untuk berfikir, manakala dia berfikir, dia akan gunakan kemampuan analitik yang ada dalam diri dia. Lalu kemudian Nabi SAW, kalau kita baca ayat-ayat yang turun kepada baginda, selalunya manusia bertanya dulu, selepas keinginan bertanya itu ada dalam diri dia, baru datang jawaban. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Kenapa tidak terus saja ayat yang pertama itu turun? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kenapa mesti ada Al-Qari'ah? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Diulang 2 kali, diulang 3 kali. Menunjukkan manusia dia ingin bertanya dulu, analitik dulu. Apa hari kiamat itu? Macam mana hari kiamat itu? Lepas itu baru ada jawapan. Kemudian pada ayat-ayat lain kita tengok ada uslub i'jab. Alif lam mim, kaf ya ain sad. Manusia mencoba untuk berfikir, apa ini ayat ini? Huruf ni kami tahu. Tapi kenapa dia rasa-rasa asing, rasa-rasa aneh? Selepas manusia ingin mencari tahu, barulah datang pengetahuan. Jadi Islam mengajarkan ada keseimbangan antara analitik. Bezanya, analitik barat, dia laut yang tak bertepi. Perasaannya adalah langit yang tak berujung, sedangkan akalnya adalah laut yang tak bertepi. Sedangkan dalam Islam, sila analitik, sila baca, tapi tetap ada ikatan bismi rabbikal ladzi khalaq. Sejauh apapun analitik kita, dia mesti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah agaknya yang boleh saya sampaikan untuk Prof. Terima kasih. Barakallahu. Baik, terima kasih penjelasannya Prof. Dato' Ustaz Abdul Somad. Oh, semakin banyak soalan. Prof, boleh lagi Prof, sebab masih ada masa lagi untuk Prof. Zakri. Ini ada 2 soalan, mungkin boleh digabungkan dari El Patri dan juga ada dari satu lagi. Saudara Rahmat, saya telah mengambil masa pencerahan. Saya rasa berikan kepada Ustaz Somad, ada banyak. Kalau yang soalannya ini memang kepada computer science. Satu Okay, lagi. Last question. Boleh. Boleh. Apa soalan itu? Oke, Assalamualaikum Prof. Zakri. Saya ingin bertanya dari El Patri. Apakah terdapat syarat-syarat agar data boleh digunakan dalam prediksi? Dan satu lagi, ini mungkin boleh digabungkan, di sama soalan dari Prof. Apa syarat untuk data mining nih untuk menghasilkan result yang boleh kita gunakan dalam mengambil keputusan? Baik, sila Prof. Terima kasih kepada yang bertanya. Pertama, apakah syarat-syarat dalam memilih data, dalam data untuk melakukan data mining? Pertamanya, data itu perlulah dianggap benar, kaedah pengumpulannya juga adalah benar dan tidak
dan ketika mengumpulkan data tersebut, tidak ada satu sebab yang menyebabkan orang boleh mempertikai data tersebut. Sebagai contoh, apabila kita mengambil data daripada satu hospital di Riau sahaja, dan kita membuat satu model prediksi untuk meramal penyakit mata, saya pernah lakukan pendidikan ini dengan Dr. Rahmat. Jadi, prediksi ini, jikalau kita nak menggunakan model ini, kita kena ingat bahawa kena maklumkan kepada pengguna-pengguna, iaitu pengguna-pengguna maklumat tersebut, pengguna model tersebut, bahawa model ini berdasarkan kepada data yang dikumpul daripada orang-orang di Riau. Jadi apabila kita mahu mengembangkan data tersebut dan model hasil daripada data tersebut kepada Jakarta, kepada Kuala Lumpur dan sebagainya, ada kemungkinan data dan model itu akurasinya akan menurun. Ya. Jadi syarat seterusnya tentang data itu, pertama mestilah jelas pengumpulannya, dan output daripada pengumpulan data itu hendaklah dijelaskan juga bahawa dia adalah dalam ruang lingkup yang tertentu sahaja. Yang keduanya, data itu jikalau kotor, dipanggil noise di dalam Inggerisnya, perlulah diusahakan sebelum digunakan dalam data mining, diusahakan agar ia kurang ralatnya, kurang errornya, kurang missing value ataupun data yang hilang, dan barulah boleh digunakan. Jadi syarat-syaratnya kadang-kadang kita dapat jumpa dan dapat lihat dalam kaedah-kaedah pemprosesan data yang baik. Okey, itu tentang syarat-syarat pertama. Yang kedua tadi ialah syarat-syarat tentang daripada Dwi Susuno, tentang bagaimana meresearch data secara baik dan benar dari sudut pandang agama Islam menurut meresearch data mining secara baik. Soalnya agak umum untuk saya jelaskan. Bagi saya yang baik adalah penghasilannya memberikan impak yang positif, memberi impak yang baik kepada masyarakat, dan berguna kepada masyarakat. Kalau nak dipilih garis apa yang baik, seperti yang saya katakan, saya ulang sekali lagi, iaitu kita lihat berdasarkan kepada siapakah mukmin yang terbaik. Pernah diberitahu bahawa mukmin yang terbaik itu yang paling berguna kepada umatnya. Jadi kita lihat research apa yang terbaik, saya gunakan kias tersebut, analogi tersebut, ialah hasil penyelidikan itu memberi impak yang terbaik dan terbesar kepada masyarakat Islam ataupun manusia secara umumnya. Sebagai contohnya dalam kes sekarang ini, kes COVID-19. Jadi kita perlukan model bagaimana menghindari kawasan-kawasan ataupun tempat-tempat yang dijangka akan berlakunya satu epidemik ataupun kawasan terjadinya wabak. Bayangkan kalau anda bangunkan suatu aplikasi di handphone yang boleh diinstal, dipasang di telefon-telefon. Buka saja saya nak pergi ke pasar A, katakan pasar di Riau ini. Dibuka, telah melakukan satu ramalan di situ, jangan pergi di situ buat masa ini kerana berlakunya suatu penularan wabak di kawasan itu. Ya, dan itu memerlukan orang sains seperti anda menggunakan aplikasi yang berguna dan impaknya sangat-sangat besar, dapat menyelamatkan nyawa, menyelamatkan wang kerana kita menghindarkan pesakit sakit ini daripada perlu mengeluarkan wang untuk membaik pulih diri mereka akibat daripada jangkitan COVID-19. So harap jelas, maksudnya kita lihat kepada impak sesuatu penyelidikan itu. Harap menjawab. Wallahualam. Sangat menjawab, Prof. Terima kasih, Prof, untuk Ustaz Abdul Somad dan Prof Zakri. Ini sebagai maklumat kepada pelajar, pada mahasiswa, banyak yang penyelidikan research collaboration antara saya dengan Prof Zakri, dengan Prof Ustaz Abdul Somad, yang sudah diterbitkan dan dipublikasikan, dan juga kami pernah terlibat dalam pembuatan aplikasi Askahasuk. Itu sudah sampai di media nasional nih, Prof Zakri. Robot pintar Ustaz Abdul Somad yang namanya dibuat sendiri oleh Prof Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan lebih banyak lagi nanti kolaborasi dengan Prof Uwas dan Prof Zakri. Ini dia terakhir, Prof Ustaz Abdul Somad. Ini kebimbangan sebenarnya, keresahan dari mahasiswa ini, karena banyak mahasiswa sekarang itu lebih menyukai duniawi seperti games, video-video hiburan di YouTube daripada membuat penyelidikan yang
impact terhadap keislaman seperti informatika dalam membuat aplikasi-aplikasi yang Prof. Uwas sebutkan tadi. Nah, apa nasihat Prof? Yang pertama, nasihat terhadap sebenarnya yang kuliah ini bukan pelajar saja, tapi Rahmat pun kuliah. Itu pun saraf pun kuliah juga nih Prof. Zakri dan Prof. Uwas sekarang ini. Jadi apa nasihat Prof. Ustaz Abdul Somad terhadap mahasiswa teknik informatika agar mereka lebih produktif dan tentunya bisa mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat terhadap kemajuan umat, terutama Islam. Dan yang kedua, mohon Prof doa untuk kami, Prof, minta keberkahan ya Prof. Apalagi semalam sudah diresmikan sebuah grup riset yang mengintegrasikan Islam dan teknologi Islamic Data Science and Continuous Improvement. Jadi di akhir ini setelah Prof menjawab soalan tadi, mohon Prof doa ya Prof. Baik, silakan Prof. Yang pertama, dosen akidah, pensyarah subjek akidah, mesti lebih menekankan pada makna hidup. Jadi mungkin 30% tentang hafazan ayat, hafalan ayat 30%. Yang 30% lagi mungkin lebih pada melihat bahwa kita akan mati, bahwa kita meninggalkan sesuatu. Disitulah letak integrated kurikulum. Kalau Syekh Fulan meninggalkan tafsir, kalau ulama Fulan akan meninggalkan pondok pesantren, maka orang sains dan teknologi dia akan meninggalkan aplikasi. Dia akan meninggalkan sebuah karya sebagai amal jariah. Jadi bagaimana pensyarah memakai bilisani qaumihi dengan bahasa orang sains teknologi. Hadisnya sama. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata amaluhu. Tapi dia lebih pada, kalau kamu mati, wahai orang sains teknologi, kamu meninggalkan aplikasi yang akan dipakai manusia sampai hari kiamat. Kamu akan meninggalkan bagaimana cara alat menghitung faraid, bagaimana cara mengajarkan kaidah bahasa Arab. Kamu punya aplikasi tafsir pakai barcode. Kamu punya alat bagaimana menghitung zakat. Kamu punya alat memudahkan orang masjid membuat program-program. Jadi kalau kita tengok tafsir yang diajarkan pertama kali ayat-ayat Makkiyah juzuk 30 itu cerita tentang hari kiamat, tentang bahwa dunia sementara, tentang dunia akan digulung, tentang dunia akan dihancurkan. Jadi penguatan akidahnya dulu. Setelah dia berpikir menganalitik, dia berpikir, oh aku ini akan mati, hidupnya hanya sementara. Selepas belajar desain teknologi, lepas itu nanti akan kerja, menikah, ada rumah, ada kereta, ada anak. Selepas itu hidupnya apa? Jadi dia lebih banyak bercerita memahami tentang hidup, bahwa kita mesti berbuat hidup. Tapi kalau kamu punya karya, kamu insya Allah bisa hidup lebih lama. Mungkin keseimbangan itu. Demikian, wallahu a'lam. Baik Prof, terima kasih Prof. Mohon panjatkan doa Prof, mungkin dipimpin oleh Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din. Fahamkan kami agama yang benar. Wa'allimna ta'wil. Ajarkan kami pemahaman yang benar tentang agama. Warzuqna fahmal mursalin. Berikan kami kefahaman seperti yang pernah kau berikan kepada para nabi-nabimu, rasul-rasulmu. Allahumma nawwir qulubana. Terangi hati kami. Binuri hidayatik. Dengan cahaya hidayah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia ini cita-cita tertinggi kami. Wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai harga dari ilmu kami. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup esok pagi, jadikan hidup ini sebagai tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mati malam ini, biarlah kematian ini membuat kami berhenti buat dosa.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Dr. Rahmat yang sudah memberikan kesempatan. Terima kasih kepada Dekan Fakulti Sains Teknologi Universiti Islam Sultan Syarif Qasim. Terima kasih kepada Profesor Muhammad Zakri Ahmad Nazri dari UKM. Mudah-mudahan silaturahim kita berterusan dalam amal soleh. Terima kasih kepada Dr. Iwan Iskandar, kepada semua pensyarah, kepada semua siswa. Mudah-mudahan hidup kita bernilai amal soleh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah sampai ke penghujung acara. Jam kalau di Riau nih Prof Zakri sudah pukul 11, mungkin di Kuala Lumpur sekarang pukul 12 ya. Iya. Lebih 1 jam. Dan kami dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Riau mengucapkan banyak-banyak setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Profesor Muhammad Zakri Ahmad Nazri dan juga Profesor Datuk Ustadz Abdul Somad LCMA PhD yang telah berkenan memberikan sarahannya yang sangat luar biasa kepada kami. Dan ini bukan cuma kepada pelajar saja nih Prof, tetapi juga kepada pensyarah, kepada Rahmat sendiri pun banyak belajar dari kedua-dua Prof yang sangat-sangat kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik kepada peserta kuliah tetamu internasional, ada 4 yang akan saya sampaikan di sini yang saya simpulkan daripada kuliah daripada kedua narasumber kita. Yang pertama ialah analitik atau kemampuan menganalisa di dalam bahasa Indonesia. Kemampuan menganalisa itu tidak asing lagi, bukan sekarang-sekarang aja di dalam ilmu komputer, tetapi itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dan di dalam Islam pun manusia, umat Islam diminta untuk beranalisa, menganalitik sesuatu, jangan menerima sesuatu itu dengan mentahnya saja, tetapi harus dianalisa. Nah, seperti di dalam ilmu komputer itu seperti machine learning dan data mining itu merupakan contoh adaptasi dari Islam sendiri yang belajar dari data, dari sejarah, dari masa lalu. Seperti yang dicontohkan di dalam Al-Quran, kita mengambil iktibar dari kisah-kisah terdahulu. Yang kedua ialah nasihat yang berupa pemikiran logik atau logis yang masuk akal yang ada di situ, analitik. Itu diterima, dalam Islam itu diterima dari mana saja, bahkan dari orang non-muslim itu pun sendiri akan diterima. Itu seperti disampaikan oleh Prof Uwas tadi, begitu terbukanya Islam dalam menerima suatu ini ya, kemampuan analisa atau kebenaran. Nah, yang ketiga ialah keputusan akan tepat dan berkesan. Berkesan ini kalau dalam bahasa Indonesia itu efisiensi atau lebih berguna jika didukung dengan soalan atau pertanyaan yang berupa analitik, kemudian yang berupa pengujian, yang berupa pengujian yang logis. Nah, hasilnya akan membawa keputusan yang masuk akal dan akan berkesan atau efisien. Yang keempat ialah walau bagaimanapun kita sebagai umat Islam beranalitik, kita menganalisa, berpikir, tetapi kita ingat bahwa umat Islam berbeda dengan non-muslim. Non-muslim mungkin beranalisa memang tidak ada batasnya, tapi kita sebagai umat Islam beranalisa itu ada batasnya, yaitu kembali, apapun itu kembali kepada Quran dan Sunnah. Baik, terima kasih, luar biasa sekali sarahan dari kedua-dua Prof. Izinkan menutup kajian-kajian kita pada pagi hari ini. Sudah menjelang tengah hari, kalau di Malaysia tengah hari, kalau di sini siang. Oke, terima kasih Prof, terima kasih kepada Pak Dekan, terima kasih kepada Ketua Jabatan Prodi Teknik Informatika, pensyarah, dosen-dosen, mahasiswa, pelajar, dan semuanya yang hadir di sini sebagai peserta kuliah tetamu internasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.